Ciri khas orang yang sehat itu dilihat dari waktu recovery-nya. Ya kamu bisa lihat lah, untuk orang yang rajin olahraga, sehat sekali, mereka jarang terkena penyakit. Sebenarnya mereka sakit, tapi recovery-nya cepat, makanya terlihat jarang sakit. Nah bagi orang yang kerja atau tipes, itu ciri khasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Masih dengan saya Tirta Cito di konten Mitos Fakta. Di hari yang panas, bukan hati saya yang panas karena ketika video ini di-take, Liverpool menang 2-0. Dan saat bersamaan saya mengucapkan selamat buat fans Manchester City karena berhasil menghancurkan Liverpool 4-0 di FA, menang Carabao dan kayaknya kemungkinan bisa jadi juara Liga Inggris karena Arsenal kepleset. Tapi kali ini kita tidak membahas bola, tapi kita saat ini membahas mengenai mitos fakta kesehatan. Dan saat ini kita nggak klimis, tapi rapi. Haha. Tirta Gen Z. Hah? Tirta Gen Z. Hah? Ngomong apa sih kamu? Enggak. Mukamu tuh loh kayak pukon. Tahu pukon? Pucuan, kuantil. Yo, next. Orang yang punya penyakit kolesterol itu nggak boleh makan kuning telur. Nah, sebenarnya kolesterol itu ada dimiliki oleh setiap manusia di muka bumi. Dan kolesterol itu termasuk yang penting dibutuhkan tubuh untuk membuat enzim, hormon, dan sejenisnya. Cuman, pendistribuan kolesterol di dalam tubuh itu ada batasnya. Ibaratnya ambang batas, dikatakan normal atau tidak. Kalau kadar kolesterol di dalam tubuh itu berlebihan, kita nyebutnya hiperkolesterolemia, alias kadar kolesterol yang berlebihan di dalam darah. Nah, kolesterol sendiri ini bisa diperoleh dari banyak hal. Ini urusannya nutrisionis dan internis yang ngomong. Bisa rata-rata ya dari lemak hewani. Bisa direvisi ya kalau salah ya. Nah, salah satunya yang bisa diperoleh dari kolesterol itu adalah dari kuning telur. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang memiliki penyakit hiperkolesterolemia, memang dibatasi konsumsi kuning telurnya. Tetapi apakah makan satu kuning telur langsung meningkatkan kolesterol? Tentu tidak. Ya, tentu kamu harus makan telur yang sangat berlebihan untuk bisa dikatakan menjadi menimbulkan efek hiperkolesterolemia. Misal kamu makan telur 200 biji. Nah, itu naik. Makanya biasanya hiperkolesterolemia dialami oleh orang-orang yang sedang bulking. Namanya bulking, lagi ngejar berat badan untuk angkat beban atau untuk bodybuilder, dia membutuhkan apa? Telur yang banyak. Terus dia makan telur itu 12, 25. Nah, itu akan terjadi peningkatan kolesterol. Tapi apakah gede? Tidak. Total kolesterol yang naik mungkin slightly lah. Di atas 200-an kecil. 250, 260 itu. Tapi kalau sampai 500-an itu adalah akumulasi bertahun-tahun. Maka disinilah bukan kamu yang penghobi, bukan builder, bukan olahragawan, atlet. Kamu olahraga secukupnya dan makan secukupnya. Begitu kalau dari saya. Jadi jawabannya betul kalau makannya berlebihan. Tapi kalau makan cuma 3 telur, 6 telur, aman. Tapi kalau kamu mau jadi builder, otomatis harus berlebihan. Makanya biasanya bodybuilder makannya putih telur itu. Tapi kalau kita orang normal makan 4, 6 ya nggak apa-apa. Kuning telur enak dan bergizi kuning telur itu. Next. Menahan bersin dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah di kepala. Sebenarnya ini it depends sih. Yang namanya bersin itu dikeluarkan saja. Jadi bersin itu kan tekanannya sangat hebat ketika di dalam adalah mekanisme defense atau pertahanan tubuh ya. Terkait aktivitas saraf di sinilah. Jadi kalau ada debu-debu yang lolos dari silia, dia akan tubuh itu akan, wah ini ngopo ya ono debu antigen, dikeluarkanlah lewat mekanisme pertahanan tubuh yang namanya bersin dan batuk. Nah, kalau misal bersin ini mekanismenya itu luar biasa, tekanan pressure-nya dual hohing gitu kan. Nah, otomatis ya dikeluarkan saja, tidak perlu ditahan. Kalau ditahan otomatis ya tekanan tersebut akan kembali tubuh dan bisa mengganggu kinerja keseimbangan di dalam tengkorak. Gitu loh. Ya, apakah sampai gendang telinganya pecah? Ya itu ekstrim sekali ya. Bersinnya sekeras apa coba? Buar kan sangat keras ya. Bahkan kamu tahu turbin pesawat kan? Itu denger keras banget aja masih kuat kita. Nging doang nggak sampai pecah. Kalau sampai pecah kan berarti buar kan. Bayangin loh, bersinnya sekeras buar, bledos loh. Ya nggak segitunya juga. Cuman namanya bersin nggak perlu ditahan karena bisa mengganggu keseimbangan tengkorak. Karena ingat, mulut, hidung, sama telinga itu tersambung. Ya, salurannya semua tersambung. Jadi kalau ditahan gini, bersinnya harusnya keluar lewat hidung sama mulut. Ditahan gini,
Otomatis kan dia akan keluar lewat semua lubang ya. Kalau keluarnya lewat mulut sama lewat telinga. Jadi nggak nyaman. Nah itu makanya kalau bersin ditahan aja mekanisme. Tapi ya jangan kayak bapak-bapak bersinnya. Wah! Oh, gede. Pak Denny sama saya juga. Kalau sikat gigi. Wah hei! Hoi! Nah itu jangan ditiru itu. Oke, next. Next. Cairan keringat itu mengeluarkan zat-zat yang buruk bagi tubuh. Apakah benar? Ya udah nggak usah keringetan, biar kayak babi. Babi nggak keringetan. Babi nggak keringetan, Pak. Nggak, maksudnya keringat itu adalah mekanisme pertahanan tubuh untuk mengatur suhu tubuh. Paham nggak sih? Kalau misal kamu kepanasan, ya tubuh itu akan berusaha menstabilkan suhu di tubuh biar kita nggak kena heat stroke. Nah, supaya kita nggak heat stroke, maka tubuh akan berkeringat biar suhu tubuhnya turun. Karena keringat itu mengeluarkan panas. Ya. Kedua, keringat itu juga mengeluarkan panas tubuh dari energi akibat aktivitas fisik yang tinggi. Lari, angkat beban, deg-degan, itu kan aktivitas tinggi, maka dikeluarkan. Jadi keringat itu yang keluar cairan, bukan hal buruk. Ya cairan dan elektrolit itu keluar lewat keringat, garam dan kawan-kawannya. Kalau semakin berkeringat, maka kemungkinan kita kekurangan cairan akan tinggi. Nah kalau kita situasi dingin, kita nggak keringetan, tapi reaksi dari cairan keluarnya lewat pipis. Jadi tubuh kita tuh udah punya mekanisme yang luar biasa. Even ketika kita tidur, kita tuh berkeringat, karena biar nguap mekanisme pengeluaran cairan tubuh. Jadi bukan hal buruk yang dikeluarkan keringat. Kamu kalau nggak keringetan, itu tubuhmu overheat. Radiator, berarti kamu perlu masang radiator portable di kepalamu itu. Apalagi kalau orang-orang ini, garap ujian deg-degan, kan keringet dingin. Bayangin kalau nggak mau keringetan, apa? Mau keluar lewat mana? Mencret. Orang kalau deg-degan keringet dingin apa mencret? Nah, pilih keringet dingin apa mencret? Ah, mending keringet dingin aku. Nah, itu contoh buat kawan-kawan sekalian ya. Jangan termakan mitos atau fakta, jangan termakan mitos yang tersebar dari katanya. Keringet itu hal baik kok. Gitu. Kenapa kok orang demam keringetan? Karena diminum. Karena demamnya turun, mekanisme pengeluaran panas tubuh. Siapa tahu dia minum paracetamol, demamnya turun. Next. Apakah menggunakan koyo di hari berikutnya untuk mengurangi rasa nyeri otot karena workout bisa mengurangi efek pembangunan otot baru? Enggak. Jadi jawabannya adalah koyo atau pads, itu namanya pads. Itu ada zat-zat yang bisa mengurangi atau meredakan rasa sakit. Dan dia sifatnya lokal. Ya, mengurangi rasa sakit atau mengurangi inflamasi. Ya, kalau misalkan efek koyo itu tidak selamanya, dia hanya lokal. Jadi ya 1 jam di ini hilang pegel-pegelnya, bisa beraktivitas. Apakah menempelkan koyo itu akan mengganggu sistem pembangunan otot? Tidak segampang itu, Mas. Pembangunan otot itu kan dari dalam mikrotier. Sementara koyo kan dari sini doang, dari kulit, terus airnya menuju pembuluh vaskularisasi, terus dibuat jadi anget sehingga nyerinya jadi berkurang. Ada zat lewat pads lah. Jadi ada zat-zat farmasi yang bisa masuk menyerap lewat kulit. Nah itu namanya lewat pads tersebut. Jadi lewat kulit, nggak langsung sampai ke otot. Hebat kali bro, dikasih koyo terus ototnya nggak besar. Nah, kalau kayak gitu caranya Daniel perutnya tak kasih koyo semua, biar lemaknya hancur. Jangan termakan mitos. Nggak apa-apa, pasang koyo tuh nggak apa-apa. Cuman ingat itu adalah cuman mengurangi rasa sakit. Sistemnya kayak tisu magic. Emang kalau kamu masang tisu magic, apa langsung kebas setahun kan? Enggak juga. Next. Olahraga setiap hari tanpa istirahat justru merugikan bagi pertumbuhan otot. Sebenarnya bisa benar, bisa enggak. Kalau olahraga dilakukan tiap hari, tapi intensitasnya ringan, kayak 30 menit tiap hari, itu sebenarnya otot sudah bisa adaptasi. Ingat, manusia itu adaptif. Jadi kalau dia dikasih threshold segini, dia bisa adaptasi, thresholdnya akan geser naik. Ya. Tapi kedua, kalau olahraganya intensitas tinggi, misalkan heart rate-nya tinggi, ngos-ngosan, intinya tinggi itu sampai ngos-ngosan, dan dilakukan tiap hari, itu ototnya tidak memiliki waktu recovery yang cukup. Dan jantungnya tidak memiliki waktu recovery yang cukup. Contoh aja, coba aja kamu deadlift tiap hari. 150 kilo tiap hari. Jebol itu langsung fisiknya. Kenapa? Karena ototnya nggak sempat recovery. Itu alasan kenapa diangkat beban, dia selang-seling, push, pull, leg, aksesoris. Push, pull, leg, aksesoris. Biar ototnya tuh ada jeda untuk recover. Gitu. Nah, semakin tua recovery-nya semakin lama. Makanya buat orang-orang yang semakin tua, kepala 4, kepala 5, biasanya dia ada waktu rest atau olahraganya intensitasnya amplitudo, pagi sedang berat, ringan sedang berat,
sedang ringan, sedang berat, ringan sedang gitu aja. Nah, kalau kamu intensitasnya berat tiap hari, itu nanti akan merugikan dirimu sendiri. Selain fatigue-nya numpuk, mengganggu pola tidur, kortisolnya naik, ototnya malah nanti jadi rentan cedera. Dan kelelahan jantung jadinya serangan jantung. Next. Warna pipis yang jernih adalah indikator hidrasi yang sempurna atau justru tanda dari overhydration? Enggak. Istilah overhydration ini kembung gue. Kerucuk-kerucuk, weteng, bunyi airnya. Ya lambungmu isi air toh itu. Ya sapi gelonggong tahu, yang dikasih selang, minumnya dikasih selang. Ya kalau kamu overhidrasi itu lambungmu saya kocak loh. Itu berarti airnya antri buat diserap. Pipis yang warna kuning pudar sama jernih itu artinya hidrasinya cukup, nggak sampai over. Kalau over ya kamu beser, tiap 15 menit dibuang. Ginjal kita tuh sejago itu kok. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan. Kecuali kamu minum 1 galon 15 liter langsung. Itu lambungmu jebol. Muntah duluan, Mas. Nah sebelum, kan lambung ada kapasitas. Kalau udah penuh kan muntah. Pernah nggak kamu makan makanan all you can eat? Sekuatnya 2 kilo daging. Kenapa nggak kuat? Karena penuh. Nah, sama kayak air, sebelum overhidrasi itu perutmu udah penuh. Bayangin ya, kan kita minum sehari 2 liter. Coba sekali gelonggong 2 liter. Orang muntah kamu itu. Jadi tubuh udah dipikirkan. Yang menciptakan kita tuh udah memikirkan kalau manusia tuh aneh-aneh kayaknya. Jadi ya, mungkin ada orang minum 2 liter air. Nah, sekarang kalau kita minum 2 liter udah muntah pasti. Muntah itu pertahanan tubuh karena isi perutnya udah penuh sekali. Reflux jadi ya. Next. Apakah kebiasaan kurang tidur berhubungan dengan munculnya gejala pilek di pagi hari? Sebenarnya kalau jawabannya secara nggak langsung, pilek di pagi hari, pilek itu namanya rinitis, ya, yalah, rhinorrhea pilek itu, salah. Jadi cairan yang keluar dari hidung, radang pada hidung namanya rinitis. Nah kalau sering pilek dan bersin pada pagi hari itu suspek rinitis alergi. Jadi alergi yang menyebabkan peradangan pada hidung. Akibat suhu dingin, polen, debu, polen itu benang sari atau debu. Jadi biasanya untuk orang-orang yang memiliki alergi seperti ini, alergi perubahan suhu, dia akan rentan pilek, rhinorrhea, dan rentan mengalami bersin-bersin masif di pagi hari. Biasanya obatnya anti alergi. Nah, sementara kalau kurang tidur, itu membuat sistem pertahanan tubuh kita yang sistemik akan menurun dari biasanya. Makanya orang-orang yang tidurnya kurang, itu akan rentan terkena penyakit infeksius dari virus dibandingkan orang yang tidurnya cukup. Contoh, misal kamu begadang, terus-terusan 2 hari, terus ke tempat keramaian, pasar, besoknya bisa sakit. Karena di tempat ramai itu biasa banyak mikroorganisme ngumpul. Dan karena imunmu rendah, virus yang biasanya tidak menyebabkan kamu sakit, malah menimbulkan gejala. Maka sebaiknya jika kamu orang yang mengalami kurang tidur, kamu sebaiknya di hari berikutnya istirahat cukup, sehingga imunmu kembali stabil. Donor darah itu berpengaruh terhadap sistem metabolisme tubuh, misal jadi gampang kurus atau sebaliknya. Jawabannya it depends ya bro. Makanya di dalam donor darah itu sistem screeningnya sangat ketat. Bahkan saya ini bertato, saya harus dicek apakah dokter Tirta ini bebas dari penyakit infeksius yang bisa ditularkan lewat darah, kayak hepatitis C, B, dan HIV. Kalau saya secara dicek ternyata bebas, baru saya boleh melakukan donor darah. Terus tidak boleh bagi orang-orang yang ada infeksi sistemik, itu juga dilarang. Dicek dulu tekanan darahnya. Pak Denny kemarin mau donor darah, tensinya 180. Nggak boleh langsung donor darah. Nomor 4, dicek heart rate-nya, dicek darahnya, apakah kondisinya gimana, dicek HB-nya. Nah, kalau HB-nya nggak normal, misalkan di bawah 9, nah berarti kan malah anemia. Nah, kalau dia donor darah malah pingsan. Jadi donor darah itu yang berkurang adalah misalkan sel darah merahnya, dan tubuh itu pinter, ketika berkurang dia akan memproduksi ulang, gitu, lewat sumsum tulang belakang sama spleen, ya. Dan memang produksi eritrosit itu 120 hari sekali. Dan setelah itu dari darah nanti akan dipecah, yang plasma darah, leukosit doang, trombosit doang, atau sama eritrosit doang. Jadi pada dasarnya apakah menyebabkan orang kurus? Ya sebelum orang terlalu kurus nggak boleh donor darah, Mas. Sebelum dia donor darah nggak boleh itu, ada berat minimalnya. Tapi betul, donor darah itu justru bermanfaat banget buat kalian. Karena akan memproduksi, kamu bisa membantu orang yang butuh darah, kecelakaan hebat, atau butuh operasi yang membutuhkan transfusi darah. Tapi di satu sisi, kamu tubuhnya akan mendapatkan produksi darah yang baru terus. Jadi buat kalian yang sehat, menurutku jangan lupa donor darah.
Pak Denny yang di bawah ini yang setua itu aja donor darah dah 20-an kali. Nanti kamu dapat bintang kalau sering donor darah. Next. Penderita diabetes sama sekali tidak boleh mengkonsumsi even buah-buahan yang manis. Wah, ini pinter nih pertanyaannya nih. Jadi penderita diabetes itu tergantung status diabetesnya, terkontrol atau tidak. Kan dia penyakit yang memang bisanya dikontrol. Sembuh total itu sulit, tapi bisanya dikontrol. Nah, untuk orang-orang penderita diabetes, siapapun kalian nonton, itu harus mengontrol makanannya. Apapun yang mengandung gula. Even itu tepung, nasi, dan buah. Buah itu kan mengandung gula. Sehingga dia harus mengatur konsumsi gula hariannya, termasuk dari buah. Contoh, buah yang mengandung gula tinggi adalah durian. Durian sama semangka. Nah, misalkan kamu mau membunuh orang yang dengan keturunan diabetes. Dori saya suruh makan durian 12 biji dan semangka 12 biji. Besoknya mati dia, langsung hiperglikemi. Makanya buat teman-teman adalah wang sinawang. Jangan berpikir saya tidak makan nasi, terus kamu minum es teh manis 2 ton, terus ditambah dengan durian 2 ton. Itu mati, Mas. Jadi semua yang mengandung gula, tepung, gorengan, nasi, itu dibatasi semua. Intinya disiplin. Tapi kalau ada orang YOLO, saya YOLO ya nggak apa-apa, suka-suka dia kan. Iya. Kan Daniel hobinya ketawa-ketawa kan. Apa tahu besok stroke. Nggak pakai gula, Pak. Oh, nggak apa-apa. Sudah better dia. Asik. Next. Sakit pada pinggang itu tanda ginjal sedang bermasalah. Ini pertanyaan bagus. Sakit pada pinggang atau disebut lower back pain itu bisa menjadi prediktor banyak hal. Karena di sana banyak organ dan banyak kejadian. Yang pertama, ada musculus erector spinalis di daerah sana dan otot-otot lower back. Nah, di situ kalau misalkan kamu terlalu sprain, duduk lama, angkat beban yang berlebihan, ngangkat karung beras, posisi yang salah, otot tersebut bisa sprain dan menyebabkan peradangan di sekitar ligamen dan fasianya. Dan fasia kalau ragang itu bisa menjalar sampai bokong dan hamstring. Nah, itu penyakit pertama. Yang kedua, HNP atau hernia nucleus pulposus. Lower back itu juga bisa menjadi saraf kejepit, biasanya di lumbal 4 atau lumbal 5. Gejalanya adalah dia selain ada nyeri pada lower back pain, kalau pada gerakan tertentu ada rasa kesemutan dan menjalar yang dirasakan sampai telapak kaki. Biasanya adalah habit yang salah selama bertahun-tahun. Duduk yang salah, terus angkat beban berlebihan, ditambah dengan olahraga berlebihan dan angkat-angkat karung berlebihan. Biasanya hal ini terjadi sebagai akibat urutan dari cedera yang pertama. Yang tadi muskulus atau otot. Yang nomor 3, cedera pada ginjal atau cedera pada spleen juga bisa. Cedera pada empedu juga bisa. Gangguan pada empedu, gangguan pada hepar, gangguan pada ginjal, dan gangguan pada spleen itu bisa dirasakan di lower back. Cuman paling khas itu adalah namanya NKT. Nyeri ketok ginjal. Salah, NKG. Nyeri ketok ginjal. Kalau NKT kan nyeri ketok titit. Kalau NKG itu nyeri ketok ginjal. Jadi nyeri ketok ginjal tuh gini, terus diketok, dak. Nah, biasanya kalau orang normal nggak akan sakit. Tapi kalau orang dengan gangguan pada ginjal, misalkan ada batu ginjal, itu langsung nyeri, guling-guling. Nah, itu. Yang terakhir ada batu ginjal, itu juga nyerinya juga pada punggung. Jadi buat kawan-kawan sekalian, kalau kalian boyoan, itu dicek dulu nyerinya, hilang timbul atau nyerinya sangat hebat. Kalau ginjal tuh nyerinya hebat banget, IGD dia. Pasti IGD. Berarti batunya lagi gerak-gerak. Ingat, ginjal tuh mahal. Bisa ditransplantasi. Jadi hati-hati kalau kamu makan. Kasihan itu. Next. Keseringan minum minuman manis atau minuman kemasan bisa menyebabkan penuaan dini dan membuat kulit wajah menjadi kusam. Ini jauh banget hubungannya, Bang. Jauh banget ini hubungannya, Bang. Perlu diperlukan minuman manis yang sangat banyak diminum dalam jumlah yang besar, dalam jumlah terus-terusan, secara kronis dan konsisten tahunan dan bisa belasan tahun. Baru menyebabkan yang mengerut. Intinya kulit, gini, penuaan pada kulit wajah itu semakin cepat kalau dia terpapar UV. Terlalu sering. Karena UV itu membuat sistem epidermis kita, kulit itu kan organ terluas. Kulit kita tuh bertahan hidupnya dengan cara menebalkan. Ada UV, menebalkan, jadi tambah hitam. Akhirnya karena terpapar UV dan debu terus-menerus, kulitnya jadi mengerut, keras, dan berminyak. Dan akhirnya menyebabkan situasi kulit tersebut menjadi lebih tua daripada umumnya. Hal ini terjadi di saya. Ketika saya dulu merokok, dan saya tidak pakai sunscreen, itu membuat Dr. Tirta Rambut Pink mukanya seperti ini.
Ini ada before-nya, kan kalian cek ya. Setelah saya rajin olahraga, stop rokok, tidur teratur, ya, ditambah saya makan bergizi dan pakai sunscreen, ya wajahnya seperti ini after ya. Gitu. Jadi pada jawabannya adalah yang menyebabkan penuaan dini adalah aktivitas kalian. 1. 2, pola tidur. Itu jelas orang begadang tuh akan lebih mukanya tua banget. Terus yang ketiga, paparan sinar matahari. Keempat, makanan, baru makanan. Jelas ya? Next. Next. Kamu ngantuk terus microslip, stroke kamu. Oh. Sakit dada. Oh, pegel. Itu biasanya nyeri jantung menjalar sampai punggung. Oh, habis nge-gym. Next. Apa benar ikan atau makanan yang mengandung protein tinggi lainnya bisa mempercepat penyembuhan atau penutupan pada luka? Bisa ya, bisa enggak. Mekanisme penyembuhan luka itu sangat-sangat krusial di dalam tubuh ya. Tubuh itu memiliki kemampuan regenerasi atau penyembuhan luka. Tergantung selnya dan tergantung kondisi genetiknya. Itu jawaban pertama. Bagi beberapa orang yang mengalami gangguan pembekuan darah, ya akan terganggu proses penyembuhan lukanya. Terus apakah makan makanannya bergizi membantu penyembuhan luka? Jawabannya iya. Karena makanan-makanan bergizi itu mengandung protein dan nutrisi yang dibutuhkan oleh sel untuk dalam mereplika diri sendiri. Dan energi juga. Nah, kalau kalian lagi sakit, dan malah kamu nggak makan bergizi itu bukan hanya karbo tapi lengkap ya, protein, vitamin. Itu akan membuat tubuh malah semakin lama sakitnya. Ya, ciri khas orang yang sehat itu dilihat dari waktu recovery-nya. Ya, kamu bisa lihatlah, untuk orang yang rajin olahraga, sehat sekali, mereka jarang terkena penyakit. Sebenarnya mereka sakit, tapi recovery-nya cepat, makanya terlihat jarang sakit. Nah, bagi orang yang kerja atau tipes, itu ciri khasnya. Dia kerja terus, kena pressure terus, jarang makanan bergizi, akhirnya sering sakit. Nah, itu termasuk dengan penyembuhan luka. Maka disarankan bagi orang yang patah tulang, habis dioperasi, itu disarankan makan makanan yang bergizi. Tapi ada juga orang yang makan bergizi, salah satu penyembuhan luka itu kan bisa menyebabkan gatal-gatal di sini. Nah, kadang kalau makan terlalu banyak protein, ada orang yang malah menimbulkan reaksi alergi. Jadi, hati-hati. Swang sinawang secukupnya saja. Udah berapa menit? 22. Nah, ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Apakah protein yang berlebih pada tubuh otomatis diubah menjadi lemak? Segala sesuatu makanan yang mengandung kalori berlebihan di dalam tubuh dan dianggap sama tubuh bahwa kalori ini berlebihan akan disimpan sebagai cadangan energi dalam bentuk fat. Jelas? Jadi misalkan tubuh itu pinter, dia tahu namanya metabolisme basal atau basal metabolik. Metabolisme basal adalah jumlah energi kalori harian yang dibutuhkan dalam kondisi tubuh minimal untuk melakukan operasional basic. Bangun, tidur, makan, bernafas, itu ada kalorinya. Nah, itu namanya basal metabolism. Nah, ditambah dengan aktivitas harian. Ketika kalori intakemu dalam sehari itu lebih besar terus-menerus dengan kalori atau kalori harian yang dikeluarkan, maka kelebihan kalori itu akan disimpan dalam bentuk cadangan energi berupa lemak atau fat. Ya, jadi buat kalian semua yang memang merasa dari dulu mager, ditambah aktivitasnya agar kamu bisa makan yang enak dan banyak. Itu jawabannya. Dan sekian aja dari saya, sampai berjumpa di konten Mitos Fakta berikutnya.